Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I wish you all in a good condition and can follow this lesson today. Okay, before we begin our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran kita hari ini, ada beberapa trik nih untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Coba, bisa angkat tangan kalian ke atas, kemudian turunkan lagi ke bawah. Angkat tangan, kemudian turunkan. Oke, sekarang coba gerakan kepala ke arah kanan, kemudian tolehkan lagi ke arah kiri. Nah, kira-kira dari dua kegiatan yang baru saja kita lakukan, apa organ yang mendukung pergerakan tersebut? Benar sekali, karena adanya tulang, adanya rangka. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem rangka anak-anak. Sistem gerak pada bagian rangka, khususnya pada tulang. Nah, sebelumnya apa ada yang tahu apa itu rangka? Ya, rangka merupakan susunan dari tulang-tulang yang menjalankan suatu sistem atau fungsi tertentu. Nah, rangka ini juga merupakan alat gerak pasif pada tubuh kita. Maka tadi kita bisa melakukan pergerakan seperti menggerakkan tangan ataupun menggerakkan kepala karena terdiri dari rangka yang merupakan alat gerak pasif. Oke, nah pada tubuh kita ya, rangka ini tersusun dari berbagai macam bentuk. Nah, bentuknya ini menyesuaikan kedudukannya dan juga fungsinya. Nah, selain itu, rangka ini dapat bergerak karena ada bantuan dari struktur lain seperti terbantu oleh tendon, terbantu oleh ligamen, dan juga otot. Nah, sekarang fungsi rangka. Fungsi rangka ini ada banyak ya. Yang pertama, rangka ini berfungsi sebagai alat gerak pasif. Kemudian rangka berfungsi sebagai pembentuk tubuh. Kemudian rangka juga berfungsi sebagai penopang tubuh. Maka kita bisa berdiri, kita bisa duduk dengan sigap, dengan tegap. Nah, kemudian rangka juga tempat melekatnya otot. Selain itu, rangka juga melindungi bagian tubuh vital seperti melindungi otak, melindungi jantung, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Selain itu, rangka juga tempat pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya tulang penyusun rangka tubuh. Ada dua jenis rangka ya pada tubuh kita. Ada rangka aksial dan juga rangka apendikular. Nah, rangka aksial ini terdiri dari tengkorak, tulang tengkorak, kemudian tulang dada atau tulang rusuk, kemudian ada tulang belakang, tulang punggung. Nah, yang kedua, rangka apendikular terdiri dari tulang gelang bahu yang ada di bahu ya, kemudian tulang pinggul, tulang panggul, kemudian tulang anggota gerak. Pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari tulang yang bisa bergerak dan tulang yang tidak bisa bergerak. Misalnya pada tulang tempurung ya. Tulang tempurung ini merupakan tulang yang tidak bisa bergerak. Kemudian tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ini merupakan tulang tengkorak yang bisa bergerak. Ya, ketika kita berbicara, ketika kita mengunyah, tulang rahang bawah ini bisa bergerak. Nah, struktur dari tulang tengkorak ada tulang dahi, ada tulang pelipis, ada tulang muka ya, tulang rahang atas, rahang bawah, ada tulang hidung, ada tulang mata air, ada tulang pipi, ada tulang baji, ada tulang pelipis ya, ada tulang belakang. Maaf, maksudnya tulang tengkorak belakang. Ada tulang ludah ya di bagian dalam mulut, ada tulang hidung juga. Nah, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi dan menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, fungsi keseluruhan dari tulang tengkorak yaitu untuk melindungi bagian vital, otak di kepala kita. Baik, selanjutnya yaitu tulang belakang. Tulang belakang ya, di bagian belakang. Nah, tulang belakang ini ada terdiri dari 5 jenis tulang. Ada tulang belakang, ada tulang punggung, ada tulang pinggang, ada tulang kelangkang, dan juga ada tulang ekor. Nah, fungsi dari tulang belakang ini
Yang pertama, menyangga tulang tengkorak atau menghubungkan tulang badan dan juga tulang kepala. Kemudian juga untuk menyokong tubuh, untuk menjaga kestabilan dan juga tempat melekatnya tulang rusuk. Nah, kita bisa berdiri tegap, kita bisa duduk. Nah, ini kurang lebih karena faktor utamanya yaitu bantuan dari tulang belakang, sokongan dari tulang belakang. Selanjutnya yaitu tulang dada dan juga tulang rusuk. Di bagian depan ya, tulang dada itu di bagian depan. Tulang dada ini terdiri dari 3 bagian, bagian hulu, bagian badan, dan juga bagian taju pedang. Nah, tulang dada ini juga tulang tempat melekatnya tulang rusuk. Sudah familiar ya dengan nama tulang rusuk? Ya, di bagian sini, kemudian di bagian sini. Nah, tulang rusuk ini juga terdiri dari 3 bagian. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan juga ada tulang rusuk melayang. Nah, bisa dilihat ya, tulang rusuk palsu itu di bagian 3 bagian di bawah, kemudian di atasnya ada tulang melayang, tulang rusuk melayang, dan di bagian atasnya lagi ada tulang rusuk sejati. Nah, pada bagian tulang dada, di bagian paling bawah itu ada tulang taju pedang ya, yang agak lancip bentuknya. Kemudian tulang badan di bagian tengahnya dan hulu yang di bagian paling pangkal ya, yang dekat dengan leher. Masih ingat ya tadi tulang aksial apa saja? Ada 3 bagian, ada tengkorak, kemudian ada tulang belakang dan juga tulang dada dan tulang rusuk. Nah, selanjutnya ini rangka apendikular. Yang pertama ada tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini terdiri dari 2 bagian, ada tulang selangkah dan juga ada tulang belikat. Nah, kemudian tulang gerak panggul, ini ada tulang pinggul, kemudian ada tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, selanjutnya ada tulang anggota gerak. Anggota gerak di manusia ini ada 2 ya, anggota gerak bawah dan anggota gerak atas. Anggota gerak atas ini terdiri dari tangan dan juga lengan. Nah, fungsinya dari anggota gerak atas ini untuk melakukan aktivitas, misalnya memegang atau mengambil barang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aktivitas dari anggota gerak atas. Anggota gerak atas ini terdiri dari ada tulang lengan, ya, tulang humerus atau tulang lengan, kemudian ada tulang hasta dan juga pengumpil, kemudian ada tulang pergelangan, ada tulang telapak tangan, dan juga ada tulang jari-jari tangan. Nah, selanjutnya juga pada anggota gerak bawah atau pada kaki, fungsi dari anggota gerak bawah yaitu untuk melakukan aktivitas tubuh, untuk menopang tubuh, untuk melakukan aktivitas tubuh seperti berjalan, berlari, sebagainya. Nah, anggota gerak pada bagian bawah atau pada kaki itu ada tulang paha atau femur, kemudian juga ada tulang tempurung pada lutut kita, kemudian ada tulang betis dan juga tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki dan jari kaki. Nah, anggota gerak pada tangan dan kaki bisa bergerak itu karena salah satu faktor dari anggota gerak pasif yaitu rangka. Selanjutnya yaitu kelainan atau gangguan yang ada pada tulang. Yang pertama ada patah tulang, kemudian ada retak tulang atau bisa juga karena pergeseran tulang. Kemudian juga ada rakitis. Rakitis ini keadaan di mana tulang ini kekurangan vitamin D yang mengalami pembentukan atau postur tulang kaki ketika berjalan ini membentuk huruf O dan juga huruf X. Kemudian juga ada kelainan polio atau penyakit polio. Penyakit polio ini keadaan di mana kaki sukar untuk berkembang, sukar untuk tumbuh. Hal ini disebabkan oleh karena adanya virus. Kemudian juga ada penyakit osteoporosis atau keadaan tulang rapuh, dapat mudah patah. Kemudian juga ada TBC tulang, ada nekrosa tulang, kemudian ada sipilis, kemudian juga ada gangguan mikrosefalus. Mikrosefalus ini gangguan keadaan di mana tulang kepala ini tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh. Hal ini disebabkan karena kurangnya zat kapur ketika pembentukan tulang pada saat masih janin. Kemudian hal itu juga bisa disebabkan karena adanya genetik. Kemudian ada gangguan tulang belakang
Ada kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Skiliosis, mohon maaf. Nah, skiliosis ini keadaan di mana tulang belakang ini bengkok ke arah kiri dan juga ke kanan. Nah, kalau kifosis ini keadaan di mana tulang belakang ini bengkok ke arah belakang atau postur tubuhnya itu bongkok. Kemudian yang ketiga ada lordosis. Lordosis ini keadaan di mana tulangnya itu cenderung bengkoknya ke depan. Nah, ketiga penyakit tadi pada tulang belakang ini disebabkan karena postur tubuh atau posisi tubuh yang tidak sesuai pada waktu tidur, pada waktu duduk, dan bisa jadi pada waktu olahraga. Nah, berikut ada gambar ya anak-anak, ada 3 gambar. Nah, coba diidentifikasi kira-kira gangguan atau penyakit apa yang ada pada gambar tersebut. Oke, mari kita identifikasi bersama ya. Gambar yang pertama. Nah, gambar pertama itu adalah gangguan dari penyakit kifosis. Kifosis tadi apa? Gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang ini bengkok ke bagian belakang atau postur tubuhnya itu bongkok. Penyebabnya yaitu karena kesalahan posisi tubuh ya. Kesalahan posisi tubuh ketika sedang tidur, ketika sedang duduk, atau bisa jadi ketika sedang berolahraga. Nah, kifosis ini juga bisa kelainan yang datang sedari lahir atau sudah ada sejak lahir, kelainan dari lahir. Kemudian pada gambar kedua ini merupakan gambaran dari penyakit rakitis. Penyakit rakitis ini keadaan di mana seseorang ini memiliki postur kaki yang membentuk huruf O dan juga huruf X, di mana disebabkan karena tulangnya ini kurang keras sehingga menyebabkan kakinya itu bengkok. Nah, penyebabnya yaitu kekurangan vitamin D. Kemudian pada gambar ketiga yaitu microcephalus, yaitu adanya kelainan microcephalus di mana keadaan tulang tengkoraknya ini sukar untuk berkembang, tidak bisa tumbuh. Pertumbuhannya terhambat. Nah, penyakit itu disebabkan oleh kekurangannya zat kapur pada masa janin, sehingga memperlambat atau menghambat pembentukan tulang tengkorak. Nah, keadaan itu bisa terjadi karena faktor genetik juga. Nah, dari pembelajaran yang baru saja kita pelajari tadi mengenai sistem rangka, bisa kita simpulkan hari ini kita belajar tentang apa saja. Hari ini kita mempelajari tentang sistem rangka. Sistem rangka terdiri dari 2 jenis, yaitu rangka aksial dan apendikular. Aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, tulang apendikular ini, rangka apendikular ini terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Anggota gerak ada anggota gerak atas yang terdiri dari tangan dan anggota gerak bawah yang terdiri dari kaki. Nah, fungsi dari rangka ini sendiri yaitu untuk membentuk postur tubuh, membentuk bentuk tubuh, kemudian untuk menopang anggota badan, untuk menopang tubuh, kemudian untuk melindungi organ vital di dalam tubuh ya, seperti contohnya pada tulang rusuk melindungi bagian dalam seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain sebagainya. Misalnya lagi pada tulang tengkorak melindungi bagian otak. Nah, kemudian fungsi lain dari tulang yaitu sebagai pembentukan sel darah pada bagian tulang sumsum ya, pada bagian tulang belakang. Nah, kita sudah mempelajari tentang banyak ya mengenai sistem rangka. Nah, saya harap anak-anak semua dapat mengingat dan memahami mengenai pembelajaran kali ini. Okay, let's close our lesson today by reading Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.